قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, sungguh sangat miris sungguh sangat miris dan sangat kasihan kaum muslimin ya. Ternyata banyak ya orang-orang yang menjadi korban pembodohan dari si Miftah ini kaum muslimin ya. Dan kalau dilihat korban-korban pembodohan dari si Miftah ini bukan orang yang dinilai sebagai orang yang awam ya. Bahkan dinilai sebagai orang-orang yang berpendidikan tinggi lah kaum muslimin ya. Orang-orang yang memiliki intelektualitas tinggi kaum muslimin ya, seperti Pak Ganjar Pranowo ya, Deddy Kokbuset ya. Itu jadi korban dari pembodohan si Miftah kaum muslimin ya. Dan seperti apa pembodohan yang dilakukan oleh si Miftah terhadap orang-orang tersebut kaum muslimin ya. Coba kita simak video ini kaum muslimin. Ibu-ibu kula nyuwun diringi selawat nggih. Oke, ini dia yang katanya kunci Ka'bah ya. Ya kayak besi gitu ya. Coba kita lihat lagi. Oke, ini ya teman-teman. Ntar ya. Nah, ini dia. Seperti besi gitulah ya. Katanya sih ini kunci Ka'bah. Nah, ini Pak Ganjar. Pak Ganjar juga disuruh cium kunci Ka'bah ini. Wangi kata Pak Ganjar nih, dengerin nih. Nggak kedengeran suaranya, cuman ekspresi wajahnya kelihatan. Wangi kata Pak Ganjar. Terus selanjutnya Deddy Corbuzier juga disuruh cium. Nggak kelihatan tapi ya, ketutupan. Terus yang lainnya, tamu-tamu lainnya juga disuruh cium kunci Ka'bah ini. Apa? Bang Taim punya kunci Ka'bah. Sepertinya Bang Taim atau orang mengenalnya sebagai Gus Miftah tak pernah mempelajari sirah nabawiyah dari pendapat yang sahih. Padahal sekelas Raja Saudi saja tak berwenang memiliki kunci Ka'bah karena Rasulullah SAW telah berwasiat agar kunci Ka'bah tetap dipegang oleh keturunan Utsman bin Thalha dari Bani Syaibah. Maka berhentilah membawa nama Rasulullah SAW agar dipuja-puja. Namun nyatanya, kenapa Bang Taim bisa punya kunci Ka'bah? Oh, mungkin yang dimaksud kunci Ka'bah Bang Taim adalah sebuah replika yang ia beli di toko oren. Astagfirullah, kasihan kaum muslimin ya. Orang-orang yang dinilai memiliki intelektualitas yang tinggi, dianggap sebagai orang-orang yang cerdas ya. Ternyata masih bisa jadi korban pembodohan dari Gus Miftah. Gus Miftah mengaku punya kunci Ka'bah ya. Dan kunci Ka'bahnya pun ketika membuka dari kotak ya, itu harus dibacakan sholawat, harus dicium-cium ya. Mungkin maksudnya supaya barokah kaum muslimin ya. Padahal ini kunci Ka'bah nggak tahu Miftah dapat dari mana nih kaum muslimin. Padahal ya kunci Ka'bah itu nggak bisa pindah tangan kaum muslimin ya. Dia hanya dipegang oleh keturunan Utsman bin Thalhah dari Bani Syaibah. Nggak bisa dipegang sembarangan orang. Sekelas Raja Arab saja, Raja Salman saja, nggak bisa pegang kunci Ka'bah. Ya, ini kok kunci Ka'bah bisa sampai ke Indonesia? Ya. Terus kalau pas di Mekah pengen buka Ka'bah,
Ya, itu kuncinya ngambilnya sama siapa? Sama Miftah. Atau mungkin Miftah sempat pinjem, kemudian bawa ke tukang kunci, ya, buat replikanya. Padahal kunci asli pun ya nggak ada kesunahan sama sekali untuk mencium ya kunci Ka'bah, meskipun asli. Apalagi kalau kunci itu replika, Miftah buatnya nggak ngerti di mana. Apalagi belinya di toko oren kaum muslimin ya. Kunci Ka'bah yang asli saja nggak ada kesunahan kaum muslimin, nggak ada kesunahan untuk mencium. Ya, nggak ada satupun riwayat Nabi Muhammad SAW mencium kunci Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk mencium kunci Ka'bah supaya itu menjadi kesunahan untuk mencium kunci Ka'bah. Ya, dianggap barokah. Ya, kita pernah lah mendengar kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika dia berbicara kepada Hajar Aswad. Dan ini hadisnya ma'ruf lah kaum muslimin ya, karena diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, ya inni a'lamu annaka hajarun. Sesungguhnya aku tahu engkau itu cuma batu. Ya, aku tahu kamu itu cuma batu. La tadurru wa la tanfa. Kamu tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa juga memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Seandainya aku tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Itu Hajar Aswad kaum muslimin. Ya, jelas-jelas para sahabat tahu Hajar Aswad itu asalnya dari surga. Tapi seandainya mereka tidak melihat Nabi Muhammad SAW mencium Hajar Aswad, mereka nggak akan mencium. Lah sementara ini kunci Ka'bah, ya kunci Ka'bah yang asli pun tidak ada kesunahan untuk mencium. Apalagi ini nggak jelas dari mana, ya. Dan ternyata kaum muslimin, akhirnya ada ustadz yang membongkar bahwa itu adalah kunci Ka'bah palsu yang dibeli dari marketplace, ya. Dan harganya ya sekitar $800 ya. Ini ada ustadz yang membongkar kebohongan si Miftah. Ini Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizallahu Ta'ala ya. Beliau menjelaskan bahwa kunci Ka'bah itu nggak mungkin berpindah dari sekitar Ka'bah. Apalagi sampai ke Indonesia, dikelilingkan, dicium-cium, dibawa ke majelis-majelis. Itu jelas kebohongan ya. Yang melakukan itu jelas penipu ya. Coba kita simak video dari Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizallahu Ta'ala. Kita ini Ustadz nih, di Indonesia ini lagi rame ada yang bawa kunci Ka'bah. Apa menurut pendapat antum Ustadz? Kunci Ka'bah dari mana dia? Wallahu alam Ustadz. Ya, subhanallah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Penipu-penipu berkedok dai, ustadz, kiai, habib itu terus berserakat di negeri kita, wal'iyadzu billah. Antum kalau pengen punya kunci Ka'bah, ini anak lagi cari-cari, browsing di internet kunci Ka'bah, dan ternyata di eBay pun dijual nih replika kunci Ka'bah harga $800. Nah, dengan begitu antum bisa punya kunci Ka'bah sendiri. Yang dengan demikian, insya Allah ketika modalnya $800, antum bikin event, bikin acara, tabligh akbar, cium kunci Ka'bah dan lain sebagainya, balik modal berlipat-lipat. Nah, jangan gampang tertipu dengan yang seperti ini. Bagaimana kunci Ka'bah? Dari mana mereka mengambilnya? Ini adalah suatu kebodohan ketika ada kaum muslimin yang mau percaya kunci Ka'bah dikeluarkan dari area Masjidil Haram untuk dibawa oleh seseorang yang siapa dia, kemudian dengan enaknya dia men-share, mengajak keliling kunci Ka'bah itu ke kajian, dan demi kajian mereka hanya beli secara online, dan kemudian mereka mencari gimana caranya balik modal dengan event-event palsu yang mereka buat. Allahul musta'an. Tuh kaum muslimin kan belinya $800. Jadi cuma modal $800 bisa dapat kunci Ka'bah, bisa punya kunci Ka'bah, tinggal pamerkan. Ya nggak usah pasang tarif. Ya, apalagi kalau sudah punya banyak jamaah seperti Miftah ya. Itu jamaahnya disuruh infak. Itu bisnis yang menjanjikan itu kaum muslimin ya. Ini hasil belajar dari Pak Lutfi bin Yahya ya. Kalau Pak Lutfi bin Yahya pinter ya bikin kuburan palsu. Kuburan keramat palsu. Ya, bisa menghasilkan fulus yang banyak. Kalau Miftah kunci Ka'bah palsu ya. Dan itu jelas ya modus untuk cari fulus kaum muslimin ya.
inilah ya yang namanya guru kencing berdiri, murid kencing berlari ya. Guru buat kuburan palsu, ya, muridnya bikin kunci Ka'bah palsu. Pamer kunci Ka'bah palsu untuk cari fulus. Na'udzubillah min dari kaum muslimin. Mudah-mudahan jamaahnya Miftah segera sadar kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.